warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Nova Ramadhani dengan NIM 4521011. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran Jabariyah dan pemikiran para tokohnya. Dari sisi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab jabara yang artinya memaksa. Jadi, orang-orang Jabariyah menganggap semua perbuatan manusia adalah terpaksa. Mereka meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dari nasibnya. Segala tindakan untuknya, mulai dilahir bekerja siapa jodohnya hingga ajalnya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, selepas ia mati pun Allah sudah menentukan apakah ia masuk surga atau neraka. Manusia tidak ikut campur sedikitpun atas takdir yang ia miliki, karena itu Asy-Syahrastani, penulis paham Jabariyah, menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan secara mutlak menyadarkan bahwa kepada Allah SWT. Dalil paham ini berasal dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini yang berbunyi, dan kamu tidak menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Surat Al-Insan ayat 30. Pada surat Al-An'am juga diberikan berfirman, mereka sebenarnya tidak mempercaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Surat Al-An'am ayat 6. Aliran Jabariyah lahir di Khurasan, Persia, dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Nama dari Jabariyah adalah Jamiyah yang dinisbahkan kepada nama Jahanam bin Safwan. Sebenarnya aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, berulang kemudian diteruskan oleh Jaham bin Safwan. Karena pahamnya yang serba pasrah, Khalifah pertama dari dinasti Umayyah bin Abu Sufyan mempolot insasi, sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam kaidah akhlak, terdapat sejumlah tokoh aliran Jabariyah yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran ilmu kalam. Dari pemikiran tokoh-tokohnya itu, aliran Jabariyah ini terbagi menjadi dua paham lagi. Yang pertama, Jabariyah ekstrim yang dipelopori Ja'ad bin Dirham dan paham bin Sufyan. Sementara yang keduanya adalah Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh An-Najjar dan An-Dirharar. Pemikiran para tokoh itu adalah sebagai berikut, sebagaimana dikutip studi ilmu itu dalam yang pertama, Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Setelah dia diusir dari Damaskus, Ja'ad pindah ke Kufah dan meneruskan ajarannya. Salah satu muridnya adalah Jaham bin Safwan, yang menjadikan aliran Jabariyah kian populer di kalangan umat Islam kala itu. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Aliran Jabariyah ekstrim dari kedua tokoh ini meyakini fatalisme dan manusia adalah sosok pasif dalam kehidupan dunia. Selain itu, aliran Jabariyah ekstrim ini juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Menurut pendapat mereka, yang kekal di dalam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika surga dan neraka juga kekal, maka kedua akan menyayangi sifat Allah yang maha kekal. Yang kedua, An-Najjar dan Ad-Dirar. Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr sebenarnya juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memang mengendalikan semua perbuatan manusia. Namun, ia berpendapat bahwa manusia pun bisa memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut.
Pendapat kedua tokoh tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berikut ini. Allah lah yang menciptakan kamu, yang kamu kerjakan. Terdapat surat As-Saraf. Dalam surat Al-Balad juga disebutkan, dia juga berfirman, kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia bebas memiliki jalan yang mana? Menurut pendapat mereka, jika manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali, maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas amalan baiknya. Pemikiran An-Najjar dan Ad-Dirar ini melandasi perkembangan kelompok Jabariyah moderat yang tidak serta beranggapan manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.